open up your Bible and find the word in Book of Joel, chapter 2, ya, the 25th verse, ya. Kita temukan di ayat 25 pasal yang kedua. Baik, sudah ketemu, katakan amin. Nah, mari kita baca sama-sama dengan suara yang jelas. 1, 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu. Belum semua ya, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini berisi nubuatan tentang pengembalian bagian sorgawi, bagian berkat Tuhan untuk kita semua yang pernah hilang karena proses kehidupan. Dengar baik-baik, ada banyak sesungguhnya berkat-berkat rohani yang telah kita terima, tapi karena seizin Tuhan itu terlepas dari kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak berkat-berkat surgawi yang sedang on the way, ya, dalam perjalanan menuju hidup kita, itu hilang, tidak sampai, dipotong di tengah jalan oleh iblis. Berkat itu banyak, ya. Segala sesuatu yang memberkati hidup kita, segala sesuatu yang bisa mengubahkan hidup kita, itu adalah berkat. Itu adalah bagian yang hilang. Dikatakan sebagai hasil-hasil tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Ini bicara tentang panen, tentang berkat bagi orang Israel pada masa itu. Saya percaya hari ini bicara kepada kita bahwa ada bagian yang kudus yang telah Tuhan maksudkan bagi kita, tetapi oleh seizin Dia itu hilang. Kita tidak nikmati dengan maksimal. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita dengan profetik mengucapkan ini, ya. Mungkin saja itu hilang karena kita kurang bijaksana dalam hidup ini. Mungkin juga karena kita berdosa, melakukan kesalahan, melanggar aturan Tuhan. Dan mungkin juga karena iblis, karena Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, apa saja alasannya? Pagi hari ini jangan lihat alasannya, tapi mari miliki iman. Kalau itu pernah hilang, kita minta dikembalikan dalam nama Yesus. Katakan amin. Mungkin kita dipelihara oleh Tuhan. Ada pagar kehidupan seperti kehidupan Ayub yang Tuhan bentuk dalam hidup kita. Tetapi tiba-tiba iblis serang orang tua kita. Akibatnya uang kita hilang untuk orang tua. Dalam tanda kutip karena penyakit. Padahal kita nggak pernah berdoa untuk penyakit. Ya, tiba-tiba karena ada masalah dalam rumah tangga, hilang damai sejahtera kita. Masih hidup sebagai suami istri, tapi hatinya sudah saling menjauh. Keharmonisan yang Tuhan janjikan, anggur yang terbaik yang tetap ada dalam hidup kita, kita bilang begini, Pak, saya tidak punya lagi. Nah, itu juga Tuhan mau kembalikan. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. I would like to ask you to stand together with me this morning. Taruh Alkitabmu, put down your Bible. Mari bangkit berdiri, ya. Sebelum kita mengucapkannya, mari mulai bayangkan apa yang kau tahu yang pernah hilang dari kehidupanmu. Pejamkan mata biar kau bisa fokus. Engkau mulai gambarkan dalam pikiranmu. Nah, mari mulai perkatakan bersama dengan saya. Aku percaya pagi ini di dalam nama Yesus, bagian yang terbaik yang pernah hilang dari hidupku, aku klaim dikembalikan di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk kehidupanku, untuk rumah tanggaku, untuk pekerjaanku, untuk pelayananku, untuk hidupku pribadi, aku mengimaninya di dalam nama Yesus Tuhan. Ora labashata karalabashanda, ora balakayana ralamashekenayana masande, inamoko rabalakayana mashanda. Aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Amin, meteraikan doa kami, iman kami, kesepakatan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam waktumu, dengan caramu yang ajaib, Engkau sedang mengembalikan itu bagi gerejamu. Yang percaya, sama-sama katakan amin. Beri salam kiri kanan, katakan percaya, ya. Percaya Pakku. Suami cari istrimu, genggam dia erat-erat, peluk dia, bilang mami percaya, ya. Cari istrimu, yang suami cari istrimu, suami cari, ya, jangan istri, ya. Cari istrimu, katakan papi, mami percaya, ya. Tuhan kembalikan. Selamat dulu semua. Baik, ya. Saya akan mulai dengan pesan ini. Sejak hari Minggu lalu sampai Minggu hari ini sudah 7 kali saya sampaikan tentang ini, ya. Seorang hamba Tuhan tanya saya, Pak, kenapa mesti berkali-kali, Pak? Visi itu mesti diperkatakan baru jadi. Katakan amin. Nah, 7 kali itu bagi orang Hebrew, bagi adat Ibrani melambangkan angka kesempurnaan. Saya percaya minggu ini saya tutup dengan
Sekali lagi saya ucapkan sebagai bentuk bahwa pewahyuan itu sempurna bagi kita. Ya, apa yang pernah hilang, apa yang tidak pernah kita nikmati, yang sesungguhnya menjadi milik bagian kita, mari minta itu dikembalikan dengan cara Tuhan, dalam waktu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Baik, Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita buka di Hagai pasal yang kedua, coba sebentar kita jaga di Yoel 2-nya, kita buka saja ke Hagai pasal yang kedua. Mari sama-sama kita lihat. Kitab Hagai. Hagai sebelum Zakaria ya. Hagai pasal yang kedua. Ayat 7-10 mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, bait ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, saya ingatkan kita ya, terkait dengan visi supaya kita berdoa untuk, dengan tuntunan supaya kita berdoa agar pengembalian harta orang benar terjadi. Gembala pembina rohani kita, Bapak Niko, pernah menyampaikan visi tentang perpindahan kekayaan orang fasik ke perbendaharaan orang benar. Artinya memang ada maksud Tuhan agar rumahnya, kita sebagai baitnya, rumah tangga kita sebagai rumah Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan emas dan perak, itu bicara tentang kekayaan, dipenuhi dengan kemegahannya, sebab Tuhan yang akan menjadikannya. Katakan amin. Kemudian Pak Niko juga menyampaikan tentang visi mujizat kesembuhan yang kreatif. Mujizat yang kreatif itu yang begini, sesuatu yang kita nggak pikirkan, kata 1 Korintus 2:9, sesuatu yang belum pernah kita dengar, belum timbul dalam hati kita, Tuhan lakukan bagi kita yang mengasihi Dia. Mujizat kesembuhan yang kreatif itu bicara juga selain Tuhan menciptakan hal-hal yang baru, saya percaya bahkan hal-hal yang pernah hilang Tuhan akan kembalikan ke dalam kehidupan gereja. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Apa saja Pak? Oh, semua hal. Bapak Ibu nggak tahu mungkin hari ini, kau duduk diam-diam, engkau kerja dengan baik-baik, engkau tidak tahu kalau sebenarnya engkau akan dipromosikan dalam pekerjaan. Atasanmu sudah mulai memikirkan untuk mengangkat engkau, tetapi karena office politik, karena sesuatu dan hal, tiba-tiba engkau tidak dipromosikan. Engkau tidak pernah tahu itu, tapi Tuhan tahu.